Kylian Mbappe tampil cemerlang untuk Paris Saint-Germain saat mereka meraih kemenangan nyaman 3-0 melawan Strasbourg. Bintang timnas Prancis itu akhirnya mengakhiri paceklik gol yang berlangsung selama 4 pertandingan terakhir. Namun, ia harus memutus kekeringan gol itu dengan bantuan tendangan dari titik putih. Sedangkan 2 gol lainnya diciptakan oleh 2 pemain PSG lainnya yang bukan penyerang natural. Mereka adalah Carlos Soler dan Fabian Ruiz, yang posisi naturalnya adalah gelandang. Perlu dicatat kalau ini bukan berarti PSG berada dalam fase kritis. Tapi ini fakta, kalau Mbappe masih mengalami kekeringan gol, pantas membuat PSG khawatir. Mbappe mulai menunjukkan inkonsistensi, dan pertanyaannya apakah faktor ditinggal para playmaker handal seperti Messi dan Neymar sudah mulai mempengaruhi performa Mbappe? Selain dari faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang membuat Mbappe yang kesusahan cetak gol ini jadi pembahasan yang menarik. Seperti faktor taktik yang digunakan Luis Enrique, sampai peran Mbappe yang berbeda di timnas dan klub. Untuk itu, yuk simak ulasannya. Situasi ini memang bukan krisis untuk PSG, atau lebih tepatnya belum menjadi krisis untuk PSG. Tapi bukan berarti pelatih mereka, Luis Enrique, lepas dari tanggung jawab. Apalagi setelah formasi aneh yang ia gunakan di PSG bisa jadi salah satu indikasi menurunnya performa Mbappe. Luis Enrique adalah pelatih yang sudah dikenal luas punya ciri khas memainkan 3 penyerang di depan. Namun begitu ia menangani PSG, Enrique mulai memainkan 4 penyerang di depan. Tidak bisa dipungkiri, sistem ini awalnya bekerja dengan baik. Itu bisa dilihat dari hasil 4-0 yang didapat saat melawan Marseille. Bradley Barcola, Mbappe, Kolo Muani, dan Dembele dipasang di lini depan pada pertandingan itu. Hasilnya adalah kemenangan yang meyakinkan, meski Mbappe harus keluar karena cedera. Wajar apabila setelah itu Enrique masih menggunakan sistem 4 penyerang tersebut. Tapi formasi itu mulai menunjukkan kelemahannya saat PSG hanya bermain imbang 0-0 lawan Clermont Foot. PSG berhasil melepaskan 21 tembakan, tapi tidak ada gol yang tercipta. Kemudian Newcastle United datang untuk membantai PSG di Liga Champions. Enrique masih memasang 4 penyerang di pertandingan itu. Mereka adalah Goncalo Ramos, Randal Kolo Muani, Dembele, dan Mbappe. Hasilnya, PSG dihajar habis-habisan dengan skor 4-1. Enrique kemudian kembali memakai formasi 4-3-3 lawan Rennes. PSG bisa menang nyaman 3-1, tapi Mbappe kembali tak mampu cetak gol. Di pertandingan terbaru melawan Strasbourg, Enrique kembali memasang 3 penyerang dan hasilnya memuaskan, tapi Mbappe masih kesusahan cetak gol. Ia hanya mencetak 1 gol dari titik putih di laga itu. Membuat Mbappe jadi pencetak gol yang ganas sebenarnya bukan perkara sulit. Jika dilihat dari yang sebelum-sebelumnya, yang dibutuhkan hanyalah penyerang sentral dan pemain sayap lainnya. Di beberapa pertandingan pembuka musim 2023-24 PSG, kehadiran Marco Asensio sebagai pemain nomor 9 adalah buktinya. Saat itu Mbappe bisa mencetak 5 gol di 3 pertandingan pertamanya musim ini, kemudian mencetak 3 gol lagi di 2 pertandingan setelahnya. Tapi sekarang, Asensio kembali cedera dan belum tahu kapan ia akan kembali. Jadi solusi yang bisa diambil adalah dengan memasang pemain nomor 10 bertipe playmaker di belakang Mbappe. Mbappe butuh pemain yang bisa membuat basis kuat di lini tengah dan jadi penghubung antara gelandang dan penyerang. Ini bisa dibuktikan bekerja di timnas Prancis saat Mbappe memiliki Antoine Griezmann bermain di belakangnya. Tapi masalahnya, PSG kini sudah tidak punya pemain seperti itu. Formasi aneh Enrique mungkin jadi salah satu masalah buruknya penampilan PSG di beberapa pertandingan sebelumnya. Tapi Enrique kemudian mengganti formasinya dan PSG bisa kembali meraih kemenangan. Namun tetap saja Mbappe masih kesusahan cetak gol dari skema open play. Jadi mengapa bintang timnas Prancis itu masih saja kesulitan? Ada banyak pendapat untuk masalah ini. Salah satu pendapat dikemukakan oleh legenda Prancis Vicente Lizarazu. Pemenang Piala Dunia 1998 itu mengatakan kalau saat ini PSG tidak punya gelandang kreatif.
Gelandang The Parisians kurang kreatif dalam menciptakan hubungan antara gelandang dan penyerang, itu tidak bekerja dengan baik saat ini, ucap Lizarazu dikutip dari PSG Talk. Pemain kreatif yang dimaksud Lizarazu tentu saja pemain seperti Lionel Messi dan Neymar. Kedua bintang sepak bola itu adalah penyuplai bola dan sumber kreativitas permainan PSG sebelumnya. Sampai akhirnya keduanya pergi meninggalkan klub di musim panas ini. Juga tak ketinggalan Marco Verratti yang pindah ke Liga Qatar. Bagi Lizarazu, tidak adanya 3 gelandang kreatif di PSG itu membuat tugas Mbappe kini semakin berat. Sebab Mbappe tidak hanya harus tajam di depan, tapi juga bertugas sebagai playmaker. Padahal kualitas paling unggul dari Mbappe adalah mencetak gol. Saya berbicara tentang kurangnya kreativitas di lini tengah. 3 pemain yang sangat kreatif, PSG tidak punya penggantinya. Jadi mungkin Mbappe merasa bertindak untuk mengatasi hal itu, tapi kualitas utamanya tetaplah finishing. Disitulah dia unggul. Tutupnya. Peran para gelandang kreatif tak bisa dipungkiri sangat besar bagi PSG musim kemarin. Mungkin Enrique punya skema formasi yang berbeda, tapi ia tak bisa menyangkal kalau dirinya butuh gelandang penyuplai bola. Mbappe yang akhir-akhir ini kesusahan cetak gol adalah buktinya. Musim kemarin Messi dan Neymar memegang peran penting dalam skuad PSG. Messi tercatat memberikan 16 assist di Ligue 1, menjadikannya duduk di puncak klasemen assist leaders musim 2022-23. Sedangkan Neymar juga tak jauh-jauh dari Messi. Musim 2022-23 kemarin, pemain Brasil itu telah mencatatkan 11 assist di Liga, dan ia duduk di peringkat ketiga pencetak assist terbanyak di Liga Prancis musim itu. Di musim 2022-23 itu pula, Mbappe keluar sebagai pencetak gol terbanyak di Liga dengan torehan 29 gol. Dengan begitu kurangnya kreativitas PSG perlu jadi perhatian khusus Enrique. Di bursa transfer bulan Januari nanti, kekurangan tersebut patut untuk jadi perhatian Luis Enrique. Ia harus mulai mencari para pemain yang bisa menggantikan peran Messi dan Neymar.